Halo teman-teman, kali ini saya mau berbagi video lagi ya. Jadi video kali ini topiknya itu cara mengubah kipas angin biasa menjadi kipas angin remote ya, digital ya, yang bisa kita matikan lewat remote, dan juga kita bisa mengubah speed kecepatannya melalui remote ya. Nah, seperti teman-teman lihat, kipas angin yang di depan saya ini kipas angin biasa ya. Jadi kalau kita mau hidupkan, misalnya speed yang paling pelan ya 3 ya, kita cetek dulu seperti ini. Nah, terus kalau kita mau pindah speed yang agak cepat dikit, nomor 2, kita cetek dulu seperti ini, dan begitu seterusnya ya. Dan ketika kita mau mematikannya pun, kita tekan dulu tombol merah ini ya. Nah, untuk mengubah kipas angin manual ini menjadi kipas angin remote digital, teman-teman harus mempunyai modul seperti ini ya. Modul satu set sama remote-nya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah modul kipas angin remote Miyako ya teman-teman ya. Kemarin saya beli di Shopee itu harganya 80.000 teman-teman ya, belum ongkir ya. Nah, kalau untuk di toko yang lain seperti Lazada atau Blibli, mungkin harganya relatif ya, berbeda-beda ya. Coba teman cek aja nanti ya, ketik aja di situ modul kipas angin remote Miyako yang original ya. Nah, jadi untuk mengubah kipas angin biasa ini menjadi remote, bahan-bahan yang dibutuhkan modul ini dan remote-nya ya, satu set, dan juga kabel AC teman-teman. Nah ini kabel AC ini, atau kalau teman-teman tidak mau repot, kita menggunakan kabel AC yang langsung bawaan dari kipas angin saja ya. Nah ini ya, tuh kabel kontak yang bawaan dari kipas angin saja ya. Oke, bagaimana melakukannya? Yang pertama, teman-teman cabut dulu ya colokan kipas angin ini, kita ambil ya. Nah, oke ya, setelah colokan kipas anginnya teman-teman cabut ya, ini ya yang dari kipas angin ya. Sekarang kita buka tutup belakangnya ya. Oke, sekarang tutup belakangnya sudah kita buka ya. Sekarang teman-teman lepaskan dulu kabel dari kontak listriknya ya. Kabel yang dari sini ya, arahnya ya. Ini ya, kita lepas dulu ya. Oke, sudah kita lepas. Ini yang dari kontak listrik ya, dari colokan ini ya, ujungnya ini ujungnya. Sekarang teman-teman ambil modulnya ya, ini ya. Cari yang bacaannya AC netral sama AC line ya. Nah ini ya, ini AC netral dan ini AC line. Nah nanti yang ujung dari kabel ini kita solder ke situ ya, yang AC line. Nah ini ya, ini AC line nya yang ini, dan yang ini AC netralnya. Oke, sekarang kita solder ya, ambil timah ya, kita solder.
Kita potong dulu ujungnya, ini pendekin sedikit ya. Tuh, kita pendekin. Dan kita ambil timah, kita solder ya ujung-ujungnya biar enak nanti nyolder ke PCB nya. Oke, udah. Dan kita sambungkan yang tadi ya. Mana tadi? Nah ini ya, AC netral yang ini. Itu ada bacanya ya, AC netral yang ini, AC line yang ini. Kita sambung ya. Nanti teman-teman usahakan ininya dirapikan ya, dimasukin dalam kotak atau gimana ya, agar perlindungannya itu safety nyaman ya, tidak kena setrum. Ini AC line dan satu lagi AC netral. Kita taruh saja di sini biar enak nyoldernya. Cari posisi yang enak buat nyoldernya ya. Oke. Oke ya, setelah teman solder, yang ini sudah disolder ya. Dan langkah selanjutnya teman-teman sambungkan kabel yang ini ya, yang satu ini ya. Nah, ini arahnya ke kapasitor ya, larinya ya. Kabel yang ini ya. Teman-teman sambungkan, cari di PCB-nya yang ada bacaan COM ya, COM ya. Nah, itu ya, ada bacaan COM ya. COM. Nah, masukkan solder ke sini ya. Yang ini ya, yang dari kapasitor ya, yang ini. Nah, sedangkan yang tiga ini, yang hitam, merah, kuning itu adalah speed ya. Oke, sekarang kita solder dulu yang ini ya, yang ke kapasitor ini disolder ke COM ya. Tuh COM, ada bacaan ya. Nah, itu COM. Itu tadi kita rapikan dulu ininya, serabutnya ya, kita pendekin. Kita kasih timah ujungnya biar enak nanti nyoldernya di PCB ya. Oke, setelah itu teman-teman solderkan yang tadi ya, yang ada bacaan COM-nya ya. Nah, itu ya, COM ya, solder di sini ya. COM.
Oke, setelah itu disolder, sekarang kita masukkan speednya ya. Nah ya teman-teman ya, di kipas angin kita yang ini itu yang nomor 3 warna merah, ini speednya yang paling kenceng teman-teman ya, yang merah ya. Sedangkan yang nomor 2 kuning yang agak kenceng, yang hitam nomor 1 pelan ya, pelan. Nah jadi caranya teman-teman kan di PCB ini ada tulisan, nah itu ya, ada tulisan low, medium, dan high teman-teman ya. Nah kelihatan nggak, ada tulisan low, medium, dan high. Nah yang high ini kita sambungkan ke warna merah ini ya, untuk speed yang paling kencang ya. Oke, kita buka dulu yang merah ini. Nah, oke ya, setelah yang merah ini terbuka, sama seperti tadi kita rapikan dulu serabutnya ya. Kita gunting, kita pendek dikit biar enak nanti nyolder di PCB nya ya, tidak melebar-lebar. Dan kita kasih timah. Oke, kita sambungkan di high ya, yang ada high. Nah ini nih yang high nih, ini ya high ya, tuh ada tulisannya ya, high ya. Kita sambung di sini solder ya. Oke, setelah sudah kita sambung, coba kita tes ya, kita tes bentar ya. Kita taruh situ saja, kita tes. Kita coba colokkan teman-teman ya, ini ya. Dan coba teman-teman hidupkan pakai remote ya. Pilih on speed. Nah itu hidup ya. Coba kita tes yang paling kenceng ya. Nah tuh teman-teman, kita matiin lagi ya karena belum dirapiin ya. Nah, itu adalah speed yang paling kenceng ya, yang nomor 3 ya. Dan sekarang kita tinggal meneruskan saja ya. Kita meneruskan. Yang warna kuning kita sambung ke, ada tulisannya medium ya, ini ya di bawah warna merah ya. Yang warna hitam kita sambung ke low di bawah warna kuning. Oke, sekarang saya mau copot dulu ya. Saya lepaskan yang warna kuningnya ini. Oke ya, setelah warna kuningnya terlepas, kita lakukan seperti tadi ya. Kita rapikan dulu serabutnya. Kita gunting. Kita kasih timah seperti tadi ya teman-teman ya.
Setelah itu kita solder ya. Di medium, di bawah merah ya, medium ya. Situ ya. Oke, berikutnya kita support yang hitam, kita sambung di low, di bawah yang kuning ya. Kita support dulu yang warna hitamnya. Oke, sudah terlepas ya. Kita lakukan seperti tadi, kita rapikan dulu kabelnya. Kita gunting lagi. Solder ya. Oke, setelah itu kita solder di bawah kuning ya. Di sini ya teman-teman ya, tuh bawah kuning ya. Nah, jadi seperti ini ya rangkaiannya. Tuh teman-teman ya. Jadi yang untuk speed, yang speed 1, 2, 3 itu disambungkan yang ada tulisan low, medium, high ya. Ini ada tulisannya ya, low, medium, high. Dan yang warna putih, yang itu yang ke kapasitor atas, disambungkan di common ya. Itu ada bacaan COM ya. Dan yang dari kontak listrik, yang dari colokan itu disambungkan di AC netral sama AC line ya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Jadi teman-teman tinggal merapikannya saja ya, dirapikan bagaimana nanti di bawah ini dicopot ya, dalam ini ya, yang dalam ini dicopot, kita kasih tisu atau pengamannya ya biar tidak nyetrum ya. Oke, saya taruh seperti itu aja. Dan ini kabelnya ya, coba kita colokkan, kita tes. Kita hidupkan menggunakan remote ya. Coba speed 1 dulu ya. Oh, tuh teman-teman ya. Tuh ya, kencang dia ya. Tuh ya. Kita matiin, mati dia ya. Tuh ya. Dan ini time adalah untuk mengatur berapa lama kipas ini hidup ya, dan dia nanti mati sendiri ya. Kita matikan lagi. Kita hidupkan lagi ya. Tuh ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya. Sekarang saya tinggal merapikannya ya. Tinggal saya rapikan, nanti paling ini ya saya lepas teman-teman ya.
yang tombol dia ini ya, agar nanti modulnya bisa masuk ya. Oke, saya mau rapikan dulu ya. Modul ini saya mau masukkan ke dalam ya. Saya lepas dulu yang ini. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah saya rapikan ya kipasnya ya. Jadi sekarang coba kita tes ya, kita hidupkan. Saya tambah speednya ya, saya tambah lagi. Teman-teman ya, yang paling kenceng ya. Jadi di remote ini ada berapa menu ya, ada time itu untuk waktu ya, waktu mau berapa lama kipasnya menyala dan mati ya. Ada apa lagi nih, ada magic wheel ya, dan ada swing ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya, terima kasih ya. Semoga ada manfaatnya ya, dan mudah-mudahan saja ada manfaatnya ya. Oke, terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.